Sedulur kabeh, hentikan sejenak aktivitasmu. Tarik napas dalam-dalam. Karena naskah primbon ini bukan bacaan biasa. Ini adalah panggilan takdir khusus untuk sampean yang lahir di weton pon. Dalam hitungan leluhur Jawa kuno, pon bukan sekadar kombinasi hari dan pasaran. Pon adalah simpul energi, titik berkumpulnya kekuatan langit dan bumi. Primbon tua menyebutkan bahwa weton pon membawa watak ngemong, memelihara, dan menyerap energi sekitar. Itulah sebabnya, banyak wong pon yang sejak kecil sering merasa hidupnya berat di awal, namun entah mengapa selalu selamat dari kesulitan besar. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa pagar gaib pon bekerja diam-diam. Namun leluhur juga memberi peringatan keras. Rezeki besar orang pon tidak langsung jatuh dari langit. Ia terkunci. Terkunci oleh pikiran sendiri, oleh ucapan yang sembrono, oleh rasa minder yang diwariskan dari pengalaman pahit. Banyak wong pon yang seharusnya hidup berkecukupan, justru berjalan terseok karena tidak pernah diajari cara membangunkan energi wetonnya. Dalam primbon disebutkan, pon adalah weton yang menyimpan pulung rejeki gede. Pulung ini tidak selalu berbentuk uang. Awalnya berupa kesempatan, ide, pertemuan, bahkan kejadian kecil yang terlihat sepele. Tapi saat pulung itu aktif, segalanya bisa berubah secara drastis dan cepat. Yang tadinya biasa, mendadak jadi luar biasa. Yang tadinya pas-pasan, tiba-tiba ngambiar. Leluhur Jawa percaya, setiap weton punya jam hidup. Dan untuk pon, jam itu sering berbunyi setelah seseorang berhenti meremehkan dirinya sendiri. Begitu wong pon berani mengakui dalam batinnya, aku pantas hidup cukup dan makmur, maka gerbang takdir mulai retak terbuka. Banyak kisah diceritakan dalam primbon. Wong pon yang awalnya diremehkan keluarga, tiba-tiba jadi penopang ekonomi. Wong pon yang hidup sederhana, mendadak dikelilingi peluang. Ini bukan sihir murahan. Ini adalah resonansi batin yang selaras dengan garis takdirnya. Bab ini adalah kunci. Jika saat mendengarkan atau membaca bab ini dada Anda terasa hangat, merinding, atau batin terasa kebuka, itu tanda awal yang sangat kuat. Dalam kepercayaan leluhur, itu disebut ketempelan getaran rezeki. Artinya, energi pon Anda mulai bangkit dari tidur panjangnya. Ingat baik-baik pesan primbon. Wong pon kui dudu ora enduwe rejeki, nanging durung wayahe eling marang kekuatane dewe. Dan malam ini, kesadaran itu mulai dibuka. Sedulur pon, sebelum rezeki besar benar-benar meledak, primbon leluhur selalu memberi tanda. Tanda ini tidak datang dengan suara keras atau tulisan di langit. Ia hadir pelan, namun nyata, dan hanya bisa dirasakan oleh orang yang batinnya mulai peka. Jika sampean adalah weton pon dan akhir-akhir ini merasa ada perubahan aneh dalam hidup, dengarkan bab ini baik-baik. Tanda pertama adalah perubahan getaran batin. Wong pon yang rezekinya akan naik drastis biasanya merasa pikirannya lebih sering melayang, seolah banyak ide muncul tiba-tiba. Ide yang awalnya terlihat sepele, tapi terasa kuat dan terus terngiang. Primbon menyebut ini sebagai wahyu pamikir. Jika diikuti, ide ini sering menjadi pintu rezeki tak terduga. Tanda kedua, orang pon mulai sering dipertemukan dengan kejadian kecil tapi berulang. Bertemu orang lama, mendengar kalimat yang sama dari orang berbeda, atau melihat simbol tertentu berkali-kali. Ini bukan kebetulan. Leluhur menyebutnya isyarat gandheng, tanda bahwa jalur hidup sedang diarahkan. Tanda ketiga, mimpi wong pon berubah. Bukan mimpi menakutkan, tapi mimpi yang terasa nyata. Melihat air mengalir deras, naik ke tempat tinggi, menemukan benda bercahaya, atau bertemu sosok tua yang menatap penuh wibawa. Dalam primbon, ini disebut kode alam bahwa rezeki besar sedang disiapkan, namun belum dilepas sepenuhnya. Namun justru di fase ini, ujian datang. Tanda keempat adalah emosi diuji. Orang pon mendadak lebih sensitif, mudah kecewa, mudah tersinggung, atau merasa lelah secara batin. Ini bukan pertanda buruk.
Justru sebaliknya. Leluhur percaya, sebelum pulung rejeki turun, batin harus dibersihkan dari dendam, iri, dan rasa rendah diri. Tanda kelima, Wong Pon akan diuji dengan pilihan. Pilihan antara bertahan di zona nyaman atau melangkah ke arah yang belum pasti. Dalam primbon tertulis jelas, rezeki gede ora seneng wong sing wedi melangkah. Rezeki besar tidak mendekat pada mereka yang takut berubah. Ada satu tanda paling khas yang sering diabaikan. Rasa, kok rasane wayahe. Tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi ada keyakinan halus dalam dada bahwa hidup tidak boleh begini terus. Saat rasa itu muncul, berarti gerbang rezeki sudah mulai terbuka setengah. Primbon menegaskan satu hal penting. Jangan membocorkan tanda-tanda ini kepada sembarang orang. Energi Pon mudah terganggu oleh ucapan negatif. Simpan dalam batin, rawat dengan syukur, dan perkuat dengan keyakinan. Jika saat ini Anda merasa hidup seperti sedang diputar arahnya, jangan panik. Bisa jadi Anda sedang berada tepat di depan ledakan rezeki. Ingat pesan leluhur. Nalika tanda wis katon, ojo mlayu. Amarga sing sabar bakal dadi sugih. Dan bab ini adalah peringatan lembut. Rezeki besar sedang mengintai orang Pon yang siap menerima. Sedulur Pon, pada bab ini kita masuk ke bagian yang paling sering membuat orang terdiam. Dari mana sebenarnya rezeki besar Wong Pon berasal? Primbon leluhur menjelaskan dengan tegas bahwa rezeki Pon tidak berjalan di satu jalur saja. Ia mengalir melalui dua pintu sekaligus. Pintu nyata dan pintu gaib. Dan justru gabungan keduanya yang membuat rezeki Pon sering terlihat edan. Tidak masuk akal bagi orang lain. Sumber pertama adalah rezeki nyata. Wong Pon memiliki kecenderungan kuat pada usaha yang awalnya kecil, sederhana, bahkan sering diremehkan. Banyak orang Pon yang sukses justru dari hal yang dulu dianggap sampingan. Dalam primbon disebut rejeki sing tuh alon nanging jeblug. Ia tumbuh pelan, tapi sekali waktunya tiba, hasilnya melesat jauh. Ciri khas rezeki nyata orang Pon adalah datang dari ketekunan, bukan kecepatan. Bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Leluhur mencatat, Wong Pon yang sabar menekuni satu jalur tanpa banyak pamer, justru diam-diam mengumpulkan kekuatan besar. Saat momentum datang, orang lain baru tersadar. Kok ia so tekan kene? Sumber kedua adalah rezeki gaib, yang sering disalahpahami sebagai hal mistis semata. Padahal dalam primbon, rezeki gaib adalah bantuan tak terlihat yang mengalir lewat peristiwa sehari-hari. Bertemu orang yang tepat di waktu yang pas. Mendapat ide mendadak yang menyelamatkan usaha. Terhindar dari kerugian besar tanpa sadar bagaimana caranya. Primbon menyebut kekuatan ini sebagai pulung rejeki. Pulung tidak bisa dipaksa, tidak bisa dicari, tapi bisa diundang. Dan Wong Pon adalah salah satu weton yang paling mudah ditempeli pulung. Asal batinnya bersih dan niatnya lurus. Begitu pulung menempel, jalan rezeki seolah dipermudah dari segala arah. Namun ada rahasia penting yang jarang dibahas. Rezeki Pon sering datang lewat orang lain. Bisa keluarga, teman lama, bahkan orang yang dulu meremehkan. Inilah ujian mental terbesar Wong Pon. Primbon mengingatkan, ojo gumunan lan ojo dumeh. Jangan merasa paling hebat, karena kesombongan membuat pulung pergi tanpa pamit. Ada pula bentuk rezeki Pon yang paling halus, keselamatan dan perlindungan. Banyak Wong Pon yang berkali-kali lolos dari musibah besar. Leluhur percaya, ini adalah tabungan rezeki yang belum diuangkan. Ketika waktunya tiba, keselamatan itu berubah menjadi kemudahan hidup dan kelancaran finansial. Rezeki gaib dan nyata akan menyatu saat Wong Pon berhenti meragukan dirinya sendiri. Selama masih merasa, aku wong cilik, aliran ini terhambat. Tapi saat batin berkata, aku siap menerima lebih, maka pintu-pintu mulai terbuka satu persatu. Primbon menutup bab ini dengan pesan tegas. Rejekine Wong Pon ora bakal kesasar, nanging bakal nemokake dalane dewe. Artinya, rezeki Wong Pon tidak pernah salah alamat.
Ia hanya menunggu kesiapan batin pemiliknya. Sedulur Pon, bab ini adalah bagian paling keras dalam primbon. Banyak orang gagal menikmati rezeki besarnya bukan karena kurang usaha, tapi karena tanpa sadar melanggar pantangan berat wetonnya sendiri. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, rezeki gede due pager. Dan bagi weton Pon, pagar itu sangat sensitif. Pantangan pertama dan paling mematikan adalah meremehkan diri sendiri. Wong Pon sering terbiasa berkata, uripku ya mung ngene, atau ora pantes sugih. Dalam primbon, ucapan seperti ini disebut nutup lawang rejeki nganggo ilat dewe. Setiap kali kalimat itu diucapkan, energi Pon melemah, pulung rejeki menjauh perlahan. Pantangan kedua adalah melawan atau mengabaikan nasihat orang tua dan leluhur. Tidak harus selalu setuju, tapi menyepelekan wejangan orang tua membuat jalur rezeki Pon keropos. Leluhur percaya, doa orang tua adalah salah satu penyangga utama rezeki Wong Pon. Saat penyangga itu runtuh, rezeki terasa berat meski peluang terbuka. Pantangan ketiga, sering mengeluh dan membandingkan hidup dengan orang lain. Wong Pon yang terlalu fokus melihat keberhasilan orang lain akan kehilangan fokus pada jalurnya sendiri. Primbon menyebut ini sirna pamor batin. Rezeki besar enggan mendekat pada batin yang penuh keluhan. Pantangan keempat adalah menyimpan dengki dan iri. Ini racun paling halus. Banyak Wong Pon merasa hidupnya mentok padahal usahanya jalan. Dalam primbon, kondisi ini sering disebabkan oleh iri yang dipendam lama. Dengki membuat pulung rejeki panas dan tidak betah menempel. Pantangan kelima yang jarang disadari adalah menolak rezeki kecil. Orang Pon sering merasa gengsi menerima hasil yang belum seberapa. Padahal leluhur menulis jelas, rezeki gede diwiwiti saka singkaton cilik. Saat yang kecil ditolak, yang besar tidak akan datang. Pantangan keenam adalah salah memilih teman dan lingkungan. Wong Pon sangat mudah terpengaruh energi sekitar. Berada terlalu lama di lingkungan yang sinis, malas, dan suka meremehkan, perlahan mematikan aura rezeki. Bukan karena ilmu gaib, tapi karena batin terus digerogoti. Pantangan terakhir adalah takut berubah. Banyak Wong Pon sudah diberi tanda, ide, bahkan peluang, tapi ragu melangkah. Primbon menyebut ketakutan ini sebagai pengikat kaki rezeki. Selama rasa takut dibiarkan, jalur rezeki tetap terbuka, tapi Wong Pon sendiri tidak berani masuk. Leluhur menutup bab ini dengan peringatan tajam. Rezeki Wong Pon ora entek, nanging bisa keganjel dening awake dewe. Artinya, rezeki Wong Pon tidak pernah habis, tapi bisa terhenti karena sikapnya sendiri. Jika saat mendengar bab ini Anda merasa tersentuh atau tertampar, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa batin Anda sedang dibersihkan sebelum naik tingkat. Dan setelah pantangan disadari, barulah rezeki berani mendekat penuh. Sedulur Pon, setelah mengetahui tanda-tanda dan pantangan, kini kita masuk ke inti ajaran primbon, laku batin. Leluhur Jawa menegaskan, rezeki besar tidak cukup dipanggil dengan kerja lahir saja. Ia harus diundang dengan batin yang selaras. Dan weton Pon memiliki keistimewaan. Lakunya tidak rumit, tapi efeknya dalam. Laku pertama disebut ngeningake ati. Wong Pon dianjurkan menenangkan batinnya secara rutin, terutama saat malam mulai sunyi. Duduklah dengan punggung tegak. Tidak perlu posisi aneh. Pejamkan mata. Letakkan tangan di paha. Tarik napas perlahan. Lalu hembuskan sambil membayangkan seluruh beban hidup keluar dari dada. Dalam primbon, napas ini adalah kunci membuka jalur rezeki yang tersumbat oleh pikiran. Laku kedua adalah ngucap niat kanthi eling. Leluhur tidak mengajarkan mantra panjang. Justru kalimat pendek namun jujur dari dalam dada. Dalam hati ucapkan dengan tenang. Aku siap nampa rezekiku kanthi cara sing becik lan halal. Ulangi 7 kali. Bukan jumlahnya yang penting, tapi kesadaran penuh saat mengucapkannya. Saat niat selaras, batin Wong Pon memancarkan getaran yang mudah disambut semesta.
Laku ketiga adalah laku syukur sadurunge sugih. Ini rahasia yang sering dilanggar. Banyak orang baru bersyukur setelah berhasil. Primbon justru mengajarkan kebalikannya. Wongpon diminta bersyukur atas hal kecil. Makan cukup, badan sehat, masih diberi kesempatan hidup. Rasa syukur ini adalah umpan bagi pulung rejeki agar betah mendekat. Laku keempat adalah ngalirake rezeki. Rezeki pon tidak boleh mandek. Sekecil apapun yang didapat, sisihkan untuk berbagi. Tidak harus uang, bisa tenaga, perhatian, atau doa. Leluhur menyebut ini embuka lawang aliran. Saat rezeki mengalir keluar, jalur masuknya justru diperlebar. Laku kelima adalah eling waktu. Weton pon sangat peka terhadap waktu batin. Ada masa untuk menunggu, ada masa untuk melangkah. Saat batin terasa mantap dan tidak ragu, itulah tanda untuk bergerak. Jika masih berat, jangan memaksa. Primbon mengingatkan, rezeki gede ora seneng kesusu, nanging uga ora nunggu wong sing males. Laku terakhir adalah jaga ucapan lan pikiran. Setiap ucapan wongpon adalah benih. Jika yang ditanam negatif, yang tumbuh juga negatif. Mulai biasakan berkata, aku lagi proses, bukan, aku gagal. Perubahan kecil ini, menurut Primbon, mampu mengubah arah rezeki secara perlahan namun pasti. Leluhur menutup bab ini dengan pesan lembut namun dalam. Yen atimu wis kebukak, rezekimu ora bakal salah dalan. Artinya, saat batin wongpon sudah siap, rezeki akan menemukan jalannya sendiri tanpa perlu dipaksa. Bab ini bukan janji kosong. Ia adalah pola hidup. Dan siapapun wongpon yang menjalani laku ini dengan sabar, biasanya akan merasakan perubahan nyata, pelan, tapi tidak bisa dihentikan. Sedulur pon, kita telah sampai di bab terakhir. Bab penentuan. Dalam primbon leluhur Jawa, tidak semua orang diizinkan sampai ke bagian ini. Jika Anda mendengar atau membaca hingga bab ke-6, itu dipercaya sebagai tanda bahwa batin Anda sedang selaras dengan garis rezeki Anda sendiri. Bab ini bukan lagi tentang tanda, bukan lagi tentang pantangan, dan bukan sekadar laku. Bab ini adalah tentang waktunya panen. Leluhur menyebut fase ini sebagai wayah mbukane lawang gede. Saat pintu besar terbuka, rezeki datang bukan satu-satu, tapi beruntun. Ciri utama wongpon yang memasuki fase ini adalah batin menjadi luwih anteng. Masalah masih ada, tapi tidak lagi mengguncang. Pikiran lebih jernih, keputusan terasa mantap. Dalam primbon, ketenangan ini adalah tanda bahwa semesta sudah menyetujui langkah hidup Anda. Pada fase ini, rezeki sering datang dengan cara yang membuat orang lain heran. Usaha yang dulu stagnan tiba-tiba jalan. Hutang pelan-pelan terurai. Peluang datang dari arah yang tak pernah direncanakan. Bahkan ada wongpon yang mendapatkan rezeki hanya karena berani bilang iya pada satu kesempatan kecil. Leluhur menegaskan, saat rezeki pon mulai ngambiar, jangan kaget dan jangan panik. Banyak wongpon justru gagal di fase ini karena mentalnya belum siap menerima kelimpahan. Mereka takut kehilangan, takut dicemburui, takut berubah. Padahal rasa takut itulah yang bisa memperlambat aliran rezeki. Bab ini mengajarkan satu sikap utama, nrimo sing aktif. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi menerima dengan kesadaran penuh bahwa diri Anda memang pantas hidup lebih baik. Wongpon yang sudah sampai tahap ini tidak lagi bertanya, "Kok aku?" Melainkan berkata dalam batin, "Pancen wayahe." Rezeki besar juga membawa tanggung jawab. Primbon mengingatkan, semakin tinggi rezeki wongpon, semakin besar kewajibannya menjaga hati. Jangan dumeh, jangan lali asal-usul. Karena kesombongan adalah satu-satunya hal yang mampu merobohkan bangunan rezeki yang sudah susah payah dibangun. Di fase auto tajir melintir, rezeki wongpon sering mengalir ke orang lain lewat dirinya. Keluarga terbantu, lingkungan ikut merasakan. Inilah tanda rezeki yang berkah, bukan sekadar banyak angka.
Leluhur menutup primbon pon dengan pesan yang sangat dalam. Yen rezekimu wis ngambyar, tugasmu mung siji, enja atilan terus ngalir. Artinya, saat rezekimu sudah melimpah, tugasmu hanya menjaga hati dan terus mengalirkannya. Selama itu dijaga, rezeki tidak akan kembali menyusut. Dan sekarang, sedulur pon, bab ini bukan sekadar penutup. Ia adalah penegasan. Mulai hari ini, berhentilah merasa kecil. Berhentilah ragu pada garis hidupmu. Karena menurut primbon leluhur, wong pon sing wis eling, ora bakal urip kekurangan maneh. Jika batin Anda terasa bergetar saat mendengar bab ini, itu tanda terakhir. Rezeki Anda sedang mencari jalannya sendiri menuju hidup Anda. Sedulur kabeh, semoga apa yang tersirat dalam primbon ini benar-benar sampai ke batin sampean. Jika ada getaran halus, rasa hangat di dada, atau perasaan, kok pas banget, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa energi rezeki Anda sedang bergerak. Ingat, rezeki tidak datang karena kebetulan, tapi karena eling lan siap nampa. Jaga hati, jaga ucapan, dan terus berjalan di jalur kebaikan. Semoga Gusti paring lancar rezeki, sehat badan, lan tentrem urip sampeyan sedoyo. Sedulur, jika naskah ini dirasa bermanfaat dan menenangkan batin, monggo diparingi like sebagai doa kebaikan, share kepada keluarga atau sahabat yang lahir weton pon atau yang sedang berjuang dalam hidupnya, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan wejangan primbon dan pesan leluhur berikutnya. Dengan satu klik sederhana dari sampeyan, semoga menjadi jalan rezeki bagi kita semua. Saya pamit, salam rahayu. Salam berkah, semoga rezeki Anda ngambyar, hidup makin mulia dan Gusti Allah selalu paring pangayoman.